جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. Saya mulai ya Ustazah. Iya Ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan sebaik-baiknya nikmat berupa iman serta Islam serta nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di majelis ilmu Smart Parent Community pada hari ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Salawat dan doa semoga terlimpah selalu kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, juga kepada guru-guru kita, orang tua kita, pemimpin-pemimpin kita, saudara muslimin dan muslimah, baik yang terdahulu juga yang akan datang. Alhamdulillah pada siang hari ini Ustazah Aini telah hadir untuk menyampaikan materi gerakan dan bacaan dalam sholat. Salah satu materi yang memang sangat prioritas untuk kita pelajari. Jazakillah khairan Ustazah untuk waktu yang telah disempatkan. Sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, kita berdoa dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalan. Semoga ilmu yang akan kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, umahat sekalian, siapkan hati dan jiwa, siapkan catatan untuk mengikat ilmu kita, murnikan niat tulus ikhlas pada Allah. Kita mulai kajian pada siang hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustazah dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita alhamdulillah ketemu kembali untuk melanjutkan fikih sholat ya. Kita masuk ke gerakan dan bacaan di dalam sholat. Nanti kita akan bahas menjadi mungkin 2 atau 3 sesi, karena gerakan dan bacaan dalam sholat itu nanti ada yang masuk dalam rukun sholat, sunnah sholat, dan pembatal sholat. Jadi yang masuk di dalam rukun sholat, apa itu? Rukun sholat itu adalah gerakan dan bacaan yang wajib untuk dilakukan di dalam sholat. Kalau tidak dilakukan, maka sholat kita bisa terancam tidak sah. Jadi di antara standar sah dan tidak sahnya sholat itu, apakah rukun dalam sholat itu terpenuhi atau tidak. Kemudian nanti ada sunnah sholat. Sunnah itu kalau dalam ilmu fikih artinya, kalau dikerjakan berpahala. Kalau tidak dikerjakan, ya sholatnya tetap sah, tapi kurang utama. Karena ada yang poin-poin pahala yang ditinggalkan. Tapi nggak batal sholatnya, tetap sah sholatnya, tapi hanya tidak sempurna saja, itu ya. Nanti ada gerakan dan bacaan yang masuk dalam pembatal sholat. Nah, ini yang harus kita jauhi. Baik, ibu-ibu sekalian, kita masuk ke rukun sholat ya.
Rukun sholat adalah gerakan dan bacaan yang wajib ada di dalam sholat. Rukun sholat itu ya ada 17 ya. Yang pertama niat, 2 berdiri, 3 takbiratul ihram. Ini saya pengen bersin dari tadi tapi nggak jadi-jadi, Bu. Nahannya gimana gitu. Niat, kemudian berdiri, kemudian 3 takbiratul ihram, kemudian yang keempat baca surat Al-Fatihah, kemudian yang kelima ruku dengan tumak nina, i'tidal dengan tumak nina, sujud dengan tumak nina, duduk di antara 2 sujud dengan tumak nina, tasyahud akhir, duduknya dan bacaannya, sholawat, salam pertama, dan tertib. Ini akan kita bahas, mungkin perlu 2 sesi untuk bahas ini semua. Karena akan kita bahas sedetil-detilnya kalau bisa, gitu ya. Oke, baik. Di sini Ibu tidak menemukan tahiyat awal ya. Karena tahiyat awal itu bukan rukun dalam sholat. Ada kalanya orang sholat nggak pakai tahiyat awal. Bahkan dalam sholat berjamaah. Ibu kalau misalnya lagi masbuk, imam lagi berdiri rakaat yang kedua, Ibu baru masuk. Ibu sampai akhir nggak ketemu tuh tahiyat awal. Ya kan? Imam lagi berdiri di rakaat yang kedua, Ibu baru masuk. Kemudian imam lagi rakaat yang imam lagi rakaat yang kedua, tahiyat awal. Itu buat Ibu lagi rakaat pertama tuh. Ibu nggak perlu baca tahiyat, Ibu duduk aja. Kemudian rakaat yang ketiga, imam bangun. Buat Ibu tuh rakaat yang kedua. Ibu nggak tahiyat awal. Kenapa? Imam nggak duduk, orang itu rakaat ketiganya imam kan. Rakaat yang keempat, imam tahiyat akhir, Ibu duduk doang tuh. Nggak usah baca apa-apaan. Ibu cuma diem aja duduk. Ya kalau mau baca tahiyat boleh, nggak apa-apa. Tapi hitungannya bukan tahiyat awal buat Ibu. Begitu imam salam, Ibu bangun, Ibu melanjutkan nambah 1 rakaat, Ibu tahiyat akhir. Nggak ketemu kan tahiyat awalnya? Nggak ketemu. Emang tahiyat awal itu bukan rukun dalam sholat. Jadi kalaupun ada orang yang lupa baca tahiyat awal, lagi namanya orang manusia Bu ya. Kalau lagi sholat suka lupa nggak Bu? Begitu udah rakaat yang kedua, bangun dia. Dalam hatinya, ya lupa nggak tahiyat awal gitu. Ibu batalin nggak? Nggak usah. Lanjutin aja. Nggak batal kok sholatnya. Tapi ya jadi kurang sempurna. Kenapa? Ya tahiyat awal ditinggal. Padahal pahala tahiyat awal lumayan ya, besar. Cuman ya kalau tiap sholat lupa mulu, ya ada hal yang perlu kita perbaiki sih gitu ya. Masa tiap sholat lupa mulu tahiyat awal, ngelamunin apa mulu sih tiap sholat gitu ya. Nah, kadang-kadang namanya juga manusia ya Bu ya. Kalau lagi sholat ada aja yang dipikirin. Ya mikirin jemuran belum diangkat, tiba-tiba mendung. Nah kan nggak konsen deh. Ya lagi sholat tiba-tiba anak agak kelihatan lagi. Nah tadi anak hilang, kemana lah dia gitu ya. Nah, jadi nggak fokus. Tiba-tiba Ibu lagi sholat, wah baru inget kompor belum dimatiin. Nah kan, lupa dah jumlah rakaatnya. Itulah lika-liku orang sholat sehari-hari. Dan tenang, para ulama sudah pada mikirin solusinya gimana kalau Ibu jadi lupa ini dan itu gitu ya. Oke, baik. Nabi pernah menegur orang yang sholat dalam keadaan yang tidak benar. Gitu ya. Ini saya bacain hadisnya kepanjangan, kayaknya langsung terjemahan aja lah Bu ya. Langsung aja, nih terjemahnya. Jadi ada orang lagi sholat ya, terus dia nyapa Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya, Nabi jawab, terus kata Nabi, ulangi sholatnya, dia ngulangin. Terus kata Nabi, ulangin lagi sampai 3 kali. Lalu laki-laki itu bilang, demi Allah ya Rasul, ini sholat udah paling baik yang selama ini saya kerjain, emang masih salah juga? Di terjemahan bebasnya kayak gitu Bu ya. Nah, tapi pakai bahasa Arab tuh dia ngomongnya gitu. Terus kata laki-laki itu, kalau emang masih salah juga ya Rasul, padahal ini udah sholat paling bagus dah, paling saya kerjain. Kalau emang masih salah juga, tolong dong diajarin. Nah, diajarin sama Nabi. Kalau kamu berdiri, lakukan takbiratul ihram, baca ayat, ruku, tumak nina, i'tidal, sujud, dan lain sebagainya. Nah, ini tata cara yang Nabi ajarkan kepada laki-laki tersebut. Ya, baik. Kita masuk ke niat dulu, Bu. Niat itu adalah perbuatan hati. Itu ya.
Perbuatan hati itu namanya niat. Dan niat itu pengertiannya adalah qasdul qalbi muqtarinan bil fi'l. Perbuatan hati, keinginan yang ada dalam hati yang langsung dikerjain. Kalau saya nih Bu, saya niat mau sholat asar ntar jam 3:30. Sekarang baru jam 1. Ini bukan niat namanya. Ini namanya wacana Bu, rencana. Ya, bisa jadi bisa enggak. Kayak ibu-ibu kalau lagi ibu-ibu pengajian yang lagi pada bikin wacana, yuk ntar liburan akhir tahun kita ini reuni apa gitu ya, wacana itu. Kalau niat itu udah dari rumahnya udah niat langsung manasin mobil gitu, itu namanya niat ya. Nah, niat itu apa landasannya? Bahwa niat itu adalah bagian dari rukun sholat. Innamal a'malu binniyat. Semua ibadah itu selalu didahului harus dengan niat. Ya, kalau ada Pak Guru lagi praktekin contoh sholat zuhur ya anak-anak, Pak Guru mau nyontohin. Itu niatnya Pak Guru bukan pas lagi mau sholat zuhur, bukan. Wah, ada yang nyoret. Saya stop share dulu ya. Ada yang kecoret mungkin anak ya Bu ya, namanya juga anak-anak ya Bu. Baik, ya ini dia. Jadi kalau ada Pak Guru, tiba-tiba praktekin sholat isya, ya lagi di sekolah nih. Anak-anak lihat ya Pak Guru mau mempraktekkan sholat isya. Pertanyaannya itu Pak Guru udah dari takbiratul ihram sampai salam Bu. Dia lagi sholat isya enggak? Enggak, orang dia niatnya bukan niat sholat, niatnya ngajarin sholat. Nah, ya itu bedanya. Jadi niat itu adalah keinginan dalam hati, saya pengen sholat zuhur 4 rakaat lillahi ta'ala. Itu niat. Kemudian niat itu cukup dalam hati, udah. Tapi kalaupun mau dilafadzkan, boleh. Sunnah bahkan dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Sebab kalau tidak dilafadzkan, takutnya nanti ragu-ragu. Ya. Apalagi, wah ini jam 3 nih, saya sholat apa nih ya? Saya sholat zuhur apa asar nih ya? Usolli fardhu zuhri, saya yakin ini masih zuhur, itu ya misalnya. Jadi mengucapkan usolli itu, usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri, itu sunnah di dalam mazhab Syafi'i sebagai penguat niat yang ada di dalam hati. Tapi kalaupun ibu ada satu sholat yang ibu nggak tahu usollinya, nggak apa-apa, dalam hati aja. Ya Allah, ini saya sholat 4 rakaat zuhur lillahi ta'ala. Kadang-kadang ada orang yang nggak tahu Bu cara niat. Waduh, sholat jamak nih. Usolinya apaan sholat jamak? Gitu. Mendingan nggak sholat daripada nggak tahu usolinya. Nah, ini keliru nih. Niat itu yang paling penting di dalam hati. Nggak apal usolinya nggak apa-apa. Tapi kalau apal cakep. Ya. Baik. Berikutnya kemudian, ini tuh niat ya. Tempat niat adalah di dalam hati, tidak disyaratkan harus melafadzkan niat dengan lisan. Tidak cukup berniat hanya dengan lisan, tanpa diniati di hati. Tapi disunahkan melafadzkan niat disertai niat dalam hati juga. Ini sepertinya ada gadgetnya yang dipegang anaknya nih Bu. Saya stop share lagi ya. Biar bisa hilang coretannya. Umulis mungkin ya, Umulis. Oke, baik. Oke, kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini adalah rukun yang kedua. Kecoret lagi sama Ibu Lis nih. Mungkin Ibu Lis lagi di dapur. Gadgetnya dipegang anak. Umulis. Oke, baik. Soalnya kalau ada coretannya nanti tulisannya nggak kelihatan. Saya stop share kalau ada yang coret. Oke. Takbiratul ihram ini adalah rukun yang kedua setelah niat. Dan takbiratul ihram itu Bu, emang identik dengan ngangkat tangan sama sedekap ya. Padahal sebetulnya takbiratul ihram yang menjadi rukun di dalam sholat itu adalah rukun bacaan. Allahu Akbar itu jangan dalam hati saja tapi menggerakkan lisannya. Allahu Akbar. Jadi kalau ibu takbiratul ihram cuma dalam hati, bibirnya nggak gerak, nggak sah sholatnya. Karena takbir itu artinya Allahu Akbar.
Memang dalam teknis pelaksanaannya takbiratul ihram itu dia ngangkat tangan, sedekap, itu semuanya sunnah nanti. Mau sedekap boleh, mau ngangkat tangan atau enggak boleh. Tapi yang paling penting Nabi ya, bahwa ketika melakukan sholat harus bertakbir. Oke, baik. Nah sekarang posisi tangan saat takbiratul ihram. Ibu kadang-kadang kalau perhatiin orang-orang suka beda-beda naruh tangannya sama ngangkat tangannya ya. Ada yang setinggi kuping, ada yang setinggi bahu, ada yang setinggi macam-macam. Ibu, itu semuanya gak ada yang salah ngangkat tangannya ya. Terus naruh tangannya juga beda-beda, ada yang di perut, ada bawah pusar, ada di atas dada. Itu sebetulnya gimana sih yang benar, gimana yang indah, gimana yang pernah dilakukan Nabi, coba kita cek. Sekarang mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Pertama dalam satu hadis muttafaq alaihi bahwa dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah ketika sholat beliau mengangkat kedua tangannya setinggi pundak. Segini Bu, mohon izin bisa lihat di kamera ya Bu ya. Seperti ini namanya pundak. Ini pundak seperti ini. Jangan lupa telapak tangannya ngadep kiblat. Jangan begini ya, tapi begini. Kadang-kadang ada yang begini, ini nggak ngadep kiblat nih tangannya. Telapak tangannya ngadep kiblat, setinggi bahu. Dalam riwayat yang pertama, ini setinggi bahu nih, ya, setinggi bahu. Oke, yang kedua, setinggi telinga. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi ketika bertakbir meluruskan kedua tangannya setinggi kedua telinga. Ini telinga saya Bu, itu ya. Daun telinga lurus dengan jempol. Seperti ini, ya. Seperti ini ya Bu ya. Daun telinga lurus sama jempol. Ya, seperti ini. Tetap ngadep kiblat telapak tangannya. Kemudian yang ketiga bahwa jempolnya Nabi menyentuh kedua ujung telinga. Ini yang ketiga, ya. Sama kayak tadi, hanya kalau tadi kan jempolnya cuma lurus doang sama daun telinga. Kalau cara yang ketiga, daun telinganya itu disentuh sama jempol. Nah, seperti ini. Ini jadi kayak gayanya Lionel Messi ya Bu ya, kalau habis ngegol. Kayak gini. Lionel Messi Argentina. Kalau Ronaldo kan nggak begitu. Kalau Ronaldo kan begini ya. Siu. Oke, ya Bu, nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa ya Bu ya, ibu-ibu jadi penggemar bola nggak apa-apa ya Bu ya. Oke, jadi ada 3 riwayat bagaimana Nabi mengangkat tangannya pada saat takbiratul ihram. Setinggi bahu, boleh. Setinggi telinga, boleh. Setinggi telinga plus nyentuhin tangannya ke daun telinga, jempolnya, biar make sure, memastikan udah lurus apa belum nih tangan saya, gitu kan. Nah, itu juga diperbolehkan. Artinya 3-tiganya pernah dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal nanti para ulama beda-bedanya cuman gini Bu, kalau perempuan bagusnya yang mana ya? Manapun boleh. Tapi sebisa mungkin ketiaknya dikempit ya Bu ya. Jangan dilebarin begini. Aduh, belum pakai deodoran pun. Nah, jadi dikempit. Mau setinggi bahu, setinggi telinga, ininya, mohon maaf, kamera saya turunkan, ininya ketutup, tuh ya. Mau ini setinggi telinga atau setinggi dada, ketiaknya tetap tertutup. Ini sebagai adab sholat bagi perempuan. Baik. Nah, sekarang berdiri. Berdiri di dalam sholat, itu adalah rukun di dalam sholat fardu. Kalau mampu berdiri, wajib berdiri. Kecuali kalau tidak mampu berdiri, maka boleh duduk, gak bisa duduk, tidur, dan lain sebagainya. Jadi intinya, berdiri adalah suatu keharusan dalam sholat fardu. Tapi dalam sholat sunnah, berdiri itu tidak wajib walaupun mampu, hanya saja pahalanya cuma setengah dibandingkan kalau dilakukan dengan berdiri. Contoh, kita tadi kan sholat zuhur nih Bu, ibu mampu berdiri tapi malah duduk, gak sah.
Tapi ketika ibu sholat qobliyah sama ba'diyah subuh, itu kan sholat sunnah tuh. Mau subuh, mau zuhur. Zuhur maksudnya. Qobliyah sama ba'diyah zuhur nih. Rawatibnya, ibu sholatnya dalam keadaan duduk. Misalnya, ibu capek banget dah seharian nyapu, ngepel, nyuci, gosok kamar mandi. Begitu ibu qobliyahan zuhur, ibu duduk. Duduk aja dah, sholatnya dah sambil duduk gitu ya. Padahal ibu bisa tuh berdiri. Itu tetap sah sholatnya. Tapi pahalanya cuma setengah. Kalau ibu berdiri, dapatnya 1 full. Nah, begitu sholat zuhur, berdiri dong ya. Setelah sholat zuhur, ibu mau sholat ba'diyah zuhur tuh ya, sholat rawatib ba'diyah. Nah, ibu duduk lagi. Nah, itu nggak apa-apa, tapi setengah gitu. Tapi kalau sholat fardu, wajib kudu harus berdiri bagi yang mampu berdiri. Oke, baik. Maka ketika Nabi mengatakan dalam satu hadis, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan. Fa illam tastati' fa 'ala janbin." Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, kemudian hadis ini disyarah, dibahas lagi. Wa ajma'atil ummatu 'ala dzalika wa ruknul qiyami khassun bil fardhi dunan nawafil, ya. Jadi para ulama bersepakat membuat fatwa bahwa berdiri adalah rukun dalam sholat fardu, tapi dalam sholat sunnah berdiri itu hukumnya sunnah saja. Sebagaimana Nabi mengatakan, "Man shalla qa'iman fahuwa afdal." Siapa yang sholat sunnah dalam keadaan berdiri, maka itu lebih utama baginya. "Wa man shalla qa'iman falahu nisfu ajril qa'im." Maka bagi siapa yang tidak sholat berdiri alias duduk dalam sholat sunnah, pahalanya setengah dibanding kalau dia sholat dalam keadaan berdiri. Jadi kalau ibu di rumah capek banget ibu, apalagi bulan Ramadan, wah udah masak buat buka puasa itu dari habis asar ibu ya, bikin kolak ini, bikin kolak itu. Kolak di bulan Ramadan yang paling terkenal apa Bu? Kolak bubur biji salak. Nah, di bulan Ramadan, Bu, yang menjadi halus tidak hanya hati, Bu. Hati yang keras bisa menjadi empuk. Biji salak juga bisa. Biji salak harusnya keras. Di bulan Ramadan jadi bubur dia. Empuk dia, Bu. Ramadan. Melembutkan hati dan biji salak dia. Nah, udah masak dari habis asar ini dan itu, capek ya. Habis itu buka puasa, sholat maghrib, cuci piring, aduh capek. Mana anak minta dikelonin, mana satu minta cebok, wah capek. Akhirnya ibu punya tenaga tinggal dikit buat sholat taraweh. Sholat taraweh di rumah, mana sendirian, mana digerembengin anak. Sambil duduk aja lah gitu ya. Sholat tarawehnya sambil duduk, gak apa-apa. Tapi ya kalau ibu mengerjakan berdiri, lebih sempurna pahalanya. Itu Bu ya kira-kira. Tapi kalau sholat fardu memang harus diharuskan berdiri. Walaupun gini Bu, ibu misalnya lagi pusing-pusing, lagi sakit gitu kan. Ibu nggak bisa nih, misalnya asam urat lagi kambuh tuh di dengkul. Nggak bisa ruku, nggak bisa sujud kan. Tapi ibu masih bisa berdiri. Berdiri dulu Bu. Jangan langsung main duduk aja sejak takbir. Berdiri dulu, takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Masih bisa tahan berdiri baca Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Baca surat pendek. Nah, giliran mau ruku dan sujud, baru ibu duduk. Makanya ketika sholat udah sedia kursi dulu di belakang kita, gitu ya. Oke, baik. Jadi jangan sejak awal udah duduk tuh, Mbak. Kecuali kalau emang dari awal nggak bisa berdiri, maka silakan dari awal duduk. Nah, sekarang posisi tangan pada saat berdiri. Nah, itu ya. Ketika kita udah berdiri, kita takbiratul ihram, kita udah ngangkat tangan kita nih udah diangkat setinggi kuping atau setinggi bahu, kan kudu diturunin, Bu. Mau disedekapin di mana nih? Ini ternyata ada beberapa riwayat. Pertama, dari hadis yang diriwayatkan Imam Muslim bahwa Nabi meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya atau di pergelangan tangan. Nah, ini belum sedekap ya, baru naruh tangan kanan di atas tangan kiri di pergelangan, ini yang paling afdol. Bu ya, di pergelangan yang paling afdol. Tapi boleh juga segini ya Bu ya. Boleh begini. Coba saya turunkan kamera dulu.
Ya, begini Bu bisa, begini juga boleh, begini juga boleh, tapi jangan begini Bu, ya. Masa sedekapnya begini, ini itu maksimal atau begini atau begini atau begini, ya. Tapi yang paling afdal ini dalam mazhab Syafi'i paling afdal kita megang pergelangan tangan, ini yang paling afdal, ya. Oke, kemudian yang kedua, dalam mazhab Hanafi itu di bawah pusar, Bu. Kayak bapak-bapak sholat Jumat lagi ngantuk ya Bu ya. Jadi kalau dalam mazhab Hanafi misalnya saya berdiri ya Bu ya. Ini Bu, saya lagi berdiri. Ntar kameranya saya turunin lagi. Oke, ini naruh kedua tangannya di bawah pusar kayak gini. Kelihatan ya Bu ya tangan saya? Kelihatan, Ustaz. Nah ini dia. Kayak gini Bu. Ini kayak bapak-bapak lagi mau sholat Jumat sambil ngantuk ya. Masya Allah. Nah, dalam mazhab Hanafi, naruhnya di pergelangan tangan, tapi taruh di bawah pusar kayak gini. Ini pusar saya di sini. Ya, kayak gini. Nah, jadi kalau nanti Ibu berada di masjidnya orang mazhab Hanafi, lagi jalan-jalan ke Turki, orang Turki kebanyakan mazhabnya Hanafi ya. Di Turki, di Pakistan, India, Bangladesh, Cina, itu kebanyakan Hanafi ya. Itu naruhnya tangannya kayak gitu di bawah pusar. Jadi lebih santai, Bu. Wah, ya. Oke, kemudian berikutnya lagi, kalau dalam mazhab Syafi'i meletakkan tangannya di dekat dada. Bukan di sini ya, Bu ya. Tapi as-sadr itu di sini ala sadrihi, sadr itu letaknya bukan di dada. Tapi di hati. Bu tahu di mana tepatnya hati? Hati itu tepat di bawah payudara kita di perut bagian atas. Ini Bu. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i. Ya, ini pusar masih di bawah, ini perut saya bagian atas tepat di bawah payudara seperti ini. Nah, ini kalau di dalam mazhab Syafi'i. Ada lagi Bu yang miring ke samping kiri kayak gini. Tapi tetap lurus di sini ke sini. Kayak gini. Ada Bu ya, yang orang sholatnya miring kayak gini, ada. Ketika dia sholat, Ibu begitu ada orang miring gini, tangannya Ibu pindah ke sini. Dia miring lagi begini Bu. Gitu. Ya, kenapa? Itu meniru sholatnya para mujahidin pada saat perang. Dia megangin pedangnya. Nah, karena kita sholatnya nggak pegang pedang, pegangnya tangan. Nah, gitu ya. Nggak apa-apa. Yang penting lurus dengan hati, dengan dada. Oke. Kemudian yang dimakruhkan dalam pandangan para ulama 4 mazhab adalah meletakkan persis di atas dada seperti ini, tidak dianjurkan, versi 4 mazhab tidak dianjurkan. Tapi bukankah banyak yang naruh di dada seperti ini? Ini dari kalangan mana nih? Nah, ini dari kalangan kawan-kawan kita di Salafi. Mereka tidak mengambil dari 4 mazhab, tapi dari sifat sholat Nabi yang ditulis oleh Nasiruddin Al-Albani. Namun kalau kita melihat ke 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, justru di atas dada ini makruh hukumnya. Lalu bagaimana nih enaknya? Nah, kalau misalnya mau ngambil pendapat dari salah satu mazhab, Ibu ambilnya di bawah pusar, atau di perut bagian atas, itu ya. Itu yang disunnahkan di dalam mayoritas ulama 4 mazhab. Dan justru di atas dada malah justru dimakruhkan. Tapi kalau tetap ada yang naruh di atas dada bagaimana? Sah nggak sholatnya? Tetap sah. Karena sekali lagi, bukan posisi tangan yang menentukan sah dan tidak sahnya sholat. Tapi apakah saat dia takbir dia mengucapkan Allahu Akbar? Ya, jadi sekali lagi Allahu Akbarnya gerakin bibirnya, jangan dalam hati. Karena ada orang Bu ya takbir itu wah saking khusyuknya sampai dalam hati semuanya. Dia ngangkat tangan sambil merem. Wah gitu ya. Nah itu justru malah nggak sah. Bibirnya harus gerak, suaranya minimal harus kedengeran ke telinga kita sendiri minimal. Allahu Akbar. Ya. Takbir itu di dalam sholat kan banyak. Di awal Allahu Akbar. Terus setiap perpindahan gerakan kita juga ada Allahu Akbarnya kan. Mau ruku Allahu Akbar, mau sujud Allahu Akbar, bangun dari sujud Allahu Akbar. Nah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dalam perpindahan gerakan tuh namanya bukan takbiratul ihram.
Itu namanya takbir intiqal. Takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Nah, kalau takbiratul ihram itu takbirnya di awal saat persis habis niat, gitu ya. Nah, pada saat itu takbirnya harus dilafadzkan dengan lisan karena dia disebut rukun qauli, ya, bacaan yang wajib untuk dilafadzkan dengan lisan dalam sholat. Oke, baik. Nah, saat kita berdiri, kita ngapain aja, Bu? Ya kan kita baca ini, baca itu. Matanya kemana nih? Matanya sebisa mungkin ngelihat tempat sujud, ya Bu ya. Jangan ngelirik sana, jangan ngelirik sini, ya. Matanya ke atas tempat kita akan mendaratkan kening saat sujud nanti. An Ibni Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha as-salata lam yanzur illa ila mawdi'i sujudihi. Bahwa Nabi ketika memulai sholat tidak melihat kecuali ke arah tempat sujudnya. Ya kalau misalnya kita lagi ngawasin anak, kita lagi sholat di masjid gimana? Mata kita kan nyari anak ya Bu ya. Ibu tetap memonitoring anak nih ya. Ya nggak apa-apa juga daripada anaknya hilang. Ya tapi kalau misalnya lagi nggak ada keperluan apa-apa, ibu tetap sunnahnya melihat tempat sujud. Nah, makanya kalau lagi sholat Bu, jangan ngadap ke TV. Mana TV-nya nggak dimatiin, ya ngadapnya TV. Ya, sambil nonton, sambil sholat. Ntar lupa jumlah rakaat, ngamuk, nyalain diri sendiri. Emang dari awal udah berpotensi nggak khusyuk udah sholatnya. Kalau bisa kalau mau sholat Bu, jangan deket-deket TV. Apalagi TV-nya nggak di mute, gitu ya, kedengeran. Wah, lagi ada ngelawak tuh si Andre sama teman-temannya dilapor Pak. Ibu lagi sholat di situ. Udah deh, dijamin nggak khusyuk. Ibu malah ketawa sendiri ntar, gitu ya. Nah, oke, baik. Sekarang membaca surat Al-Fatihah. Ini adalah rukun juga, ya. Kok nggak baca doa iftitah dulu sih? Nah, doa iftitah itu hukumnya sunnah, ya. Doa iftitah itu hukumnya sunnah. Jadi Ibu mau baca doa iftitah atau tidak, itu tidak berpengaruh pada sah atau tidak sahnya sholat. Tapi kalau memang Ibu sedang tidak terburu-buru, alangkah baiknya dibaca biar dapat kesunahannya. Doa iftitah itu gimana sih? Ada yang baca Allahu Akbar kabiro, ada yang baca Allahumma ba'id baini, Bu. Banyak versinya doa iftitah itu dalam hadis-hadis nabawi. Ada kali 10 macamnya. Cuman memang yang paling familiar di kita tuh ada 2. Yang pertama Allahu Akbar kabiro. Yang kedua Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Kadang suka bingung seorang anak, ibunya ketika ngajarin sholat ngajarinnya Allahu Akbar kabiro. Ibunya memasukkan anak ke SMPIT, SDIT. Di SDIT, SMPIT biasanya bukan Allahu Akbar yang diajarin, tapi Allahumma ba'id. Ini anak yang bingung, Mah, yang benar Allahumma ba'id baini apa Allahu Akbar kabiro sih? Kata mamanya Allahu Akbar kabiro, kata gurunya Allahumma ba'id baini. Anaknya bingung pas ujian. Padahal dua-duanya benar. Dua-duanya benar, dua-duanya pernah dilakukan sama Nabi, ya. Baca aja mana yang anaknya hafal. Ya kalau lagi di rumah dites sama emaknya, nih anak pakai Allahu Akbar kabiro. Lagi di sekolah, lagi ujian lisan, nih anak bacanya Allahumma ba'id baini. Ya nggak apa-apa, anaknya pinter hafal 2. Pinteran anaknya daripada guru sama emaknya akhirnya. Tuh ya. Baik. Nah, yang menjadi rukun itu adalah surat Al-Fatihah. Ini harus wajib, ya. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, ini di semua jenis sholat di setiap rokaatnya. Mau dia sholat sendirian, mau dia jadi imam, mau dia jadi makmum pun tetap wajib baca surat Al-Fatihah di setiap rokaatnya. Ya, setiap rokaat. Kecuali kalau dia makmumnya masbuk, udah masuk, udah Allahu Akbar, gabung ke sholat jamaah, imamnya udah selesai Fatihah, baca surat pendek, mana pendek banget lagi suratnya, kulhu lagi nih imam, itu ya. Begitu imamnya, walam yakullahu
Nih anak masuk nih, Allahu Akbar. Kufuwan ahad, Allahu Akbar. Nah, makmumnya nggak sempet tuh baca surat Al-Fatihah, baru baca Bismillahirrahmanirrahim, udah ruku. Gimana dong? Berarti dia ketinggalan Al-Fatihahnya. Apa solusinya? Makmum yang masbuk itu tidak dianjurkan baca doa iftitah. Ya, kenapa? Ya namanya juga udah masbuk, di skip aja iftitahnya. Dia prioritaskan baca Al-Fatihahnya. Tapi kalaupun dia sudah mengupayakan baca Al-Fatihah masih nggak dapat juga karena imam keburu ruku, maka makmum ini tidak harus menyelesaikan Fatihahnya. Karena Fatihahnya itu sudah ditanggung imam. Namun ketika bangun ke rakaat yang berikutnya, dia tetap wajib membaca Al-Fatihah secara sempurna di rakaat-rakaat berikutnya. Kadang ada yang nanya, aduh saya kapan ya baca Al-Fatihahnya kalau jadi makmum? Suaranya imamnya indah banget dah. Ya, saya pengen dengerin. Nah, nggak apa-apa dengerin aja. Dengerin aja Bu, dia imamnya lagi baca surat Al-Fatihah. Begitu udah waladhdallin amin, imam baca surat pendek, ibu baca Al-Fatihah. Aduh, saya nggak konsen. Imamnya baca surat pendeknya, itu surat yang saya hafal. Kalau dia baca surat pendek, saya baca Al-Fatihah, suka nggak fokus saya. Tuh ya. Ya udah gini, ibu baca Al-Fatihahnya beriringan dengan imam. Yang penting nggak ngeduluin. Contohnya gimana? Nih imam Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu imam ya. Terus kita makmumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Gitu ya. Imam seayat, kita seayat. Imam seayat, kita seayat. Jadi imam waladhdallin, waladhdallin. Amin. Nah, dapet deh tuh. Imam baca surat pendek, kita hafal juga, ikutin juga. Itu ya. Tapi kalau imam baca surat kita kagak hafal gimana? Dengerin aja. Atau kita baca surat lain juga boleh. Itu ya. Oke, baik. Berikutnya lagi. Apa dalil wajibnya baca surat Al-Fatihah? Oke, kan kadang-kadang banyak yang nanya, Bu ya, dalilnya mana? Orang zaman sekarang Bu harus nanya dalil. Dalilnya mana? Oke, baik. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, la salat, tidak ada salat. Yang ditafsirkan sebagai tidak sah salat. Liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Siapa yang tidak membaca Ummul Qur'an. Ummul Qur'an itu artinya surat Al-Fatihah. Kemudian, man kana lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'ah. Siapa yang memiliki imam, maka bacaan imam sudah mewakili bacaan makmumnya. Ini adalah dalil dalam mazhab Syafi'i bagi makmum yang masbuk. Ya, hadis riwayat siapa? Hadis riwayat Ad-Daruqutni wa dha'afahu. Imam Daruqutni mendhaifkan hadis ini, sehingga hadis ini tidak boleh dipakai untuk di setiap rakaat. Karena dalam mazhab Syafi'i baca Al-Fatihah tetap wajib diupayakan kecuali bagi yang keburu ditinggal ruku imamnya. Oke, baik, ini semuanya kita skip dulu ya Bu ya, dalil-dalilnya. Nah, ruku berikutnya. Ruku ini yang menjadi rukun ya, wajib, gerakan yang wajib adalah gerakannya. Gerakannya wajib. Walaupun nggak baca apa-apa, yang penting ruku dan tumakninah. Adapun bacaan di dalam ruku itu hukumnya sunnah. Saya kasih contoh ya Bu. Ada orang ruku nih, jadi makmum. Pas dia ruku, dia ngelamun Bu. Ya. Aduh iya. Enggak deh, udah dikasih kayaknya. Belum dicicipin tapi ya. Nah gitu ya.
Dia ngobrol sendiri, Bu, sama dirinya sendiri. Begitu imam sami'allahu liman hamidah, bangun dia itidal, dia baru ngeh. Ya Allah, tadi pas ruku kagak baca apa-apaan saya. Malah mikirin sayur sama garam gitu ya. Jadi nggak baca apa-apa pas ruku. Kira-kira salatnya sah. Karena dia sudah melakukan gerakan ruku dan tuwo, itu hukumnya sunnah. Dibaca dapat pahala, nggak dibaca ya nggak dapat pahala. Tapi sholatnya tetap sah. Ya. Baik, teknis ruku. Ketika ibu ruku, ibu disunahkan bilang takbir intiqal, Allahu Akbar sambil ngangkat tangan. Ini sunnahnya seperti itu, ya, Allahu Akbar. Ini sunnahnya. Biar apa? Biar makmumnya tahu kalau imamnya udah ruku. Kemudian kalau bisa ada mubalignya. Mubalig ini bukan penceramah ya, Bu. Mubalig dalam sholat itu artinya orang yang ditugaskan menjadi penerus informasi imam pada makmum yang paling belakang. Masjidnya gede, Bu. Wow, kayak Masjid Istiqlal, Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Itu pasti ada mubalignya, ya. Karena kadang-kadang imamnya udah sepuh, ngomongnya nggak bisa lantang, mana mikrofon kadang ngadat-ngadat, gitu ya. Nah, itu biasanya ditaruhin satu orang makmum yang posisinya betul-betul di tengah barisan jamaah. Begitu imamnya bilang ruku ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd. Itu ya. Jadi mubalik itu emang tugasnya untuk ngasih tahu makmum paling belakang. Wah, tuh. Karena masjidnya keburu gede, terlalu besar. Ini dianjurkan untuk masjid yang besar, yang sound systemnya suka error, Bu. Bayangin, wow, jamaahnya ribuan. Mikrofonnya imam mati. Dijamin tuh. Makmum paling belakang suka ngintip-ngintip, depan udah pada ruku belum? Udah bangun belum dari sujud gitu. Kayaknya perlu ada mubaligh kalau diperlukan. Tumak ninah itu adalah suatu kewajiban. Ya, tumak ninah itu apa, Bu? Tumak ninah adalah diam sebentar, ya. Ketika ruku jangan buru-buru bangun. Diamlah sebentar. Sekiranya berapa lama? Kira-kira 5 detik aja. Sekiranya bisa baca 1 kali tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Makanya daripada bengong saat tumak ninah, mendingan baca doa. Biar sekalian jadi standar. Saya udah tumak ninah. Maka kita baca sekalian, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. 1 kali udah cukup jadi tumak ninah, mau 3 kali itu lebih bagus, tuh ya. Baik. Kemudian ruku ini adalah batas dihitungnya rakaat bersama imam. Kalau di rakaat itu dia tidak pernah ruku bareng imam, nggak dapat ruku bareng imam, berarti dia belum dapat 1 rakaat bareng imam, berarti nanti kudu nambah rakaat. Dalilnya apa? Man adrakar ruku'a faqad adrakar raka'ah. Siapa yang dapat ruku bareng imam, berarti dia udah dapat 1 rakaat. Saya kasih contoh. Ibu sebentar ya, ini ayah saya nelpon sepertinya emergency. Punten mohon izin. Boleh, Ustazah, silahkan.
Ya, saya nanya. Barusan saya kepental ya, Bu. Iya, nggak ada suaranya. Keputus sedikit, Ustazah. Mental tadi, Bu. Oh, ada 2 ya. Oke, baik. Oke, jadi misalnya gini, Bu. Saya lagi jadi makmum nih, ya. Saya gabung ke jamaah. Ternyata begitu saya takbir Allahu Akbar, pas imam lagi ruku, saya baru takbir. Saya baru selesai takbir, imam udah bangun dari ruku. Berarti saya kan nggak pernah ruku sama imam. Terus setelah itidal imam sujud, saya ikut sujud dong. Jadi di rakaat itu saya belum pernah ruku bareng imam. Maka di rakaat itu rakaat tidak dihitung sebagai rakaat pertama buat saya. Itu baru permulaan saya masuk ke dalam jamaah. Tapi belum dapat 1 rakaat. Jadi nanti kalau imam sudah salam, saya harus nambah 1 rakaat lagi. Itu ya. Jadi standarnya kita udah dapat 1 rakaat atau tidak, apakah kita di jamaah tersebut pernah sempat ruku bareng imam atau tidak. Itu maksud dari hadis ini. Man adrakar ruku' faqad adrakar raka'ah. Baik. Kemudian posisinya bagaimana? Posisi minimal ya yang wajib adalah minimal ruku bagi seorang yang sholat adalah menunduk tanpa diangkat dadanya. Jadi mohon maaf Ibu ya, kita menunduk tapi dadanya nggak usah diangkat kayak gini, nanti cembung ke belakang punggungnya. Dirata begini aja, nggak usah begini. Kelihatan Ibu ya? Ini angkat dada nih Bu saya. Begini aja datar begini. Yang penting antara punggung dengan kepala lurus dan dimungkinkan untuk tangan megang lutut, mengupayakan rata. Tangannya nggak usah jatuh jauh-jauh sampai ke betis Bu, nanti terlalu nunduk gitu ya. Jadi taruhnya di lutut. Tangannya. Idealnya kalau bisa membentuk sudut 90 derajat. Nah, boleh Bu latihan depan kaca gitu ya. Kira-kira udah 90 derajat apa belum? Oke, tangan di lutut, ketika tangan megang lutut itu direnggangkan. Jadi kalau ini lutut kita nih Bu, ini lutut saya nih. Ketika saya ruku, tangan saya renggangkan begini. Gitu ya. Renggang tangannya, nggak usah begini Bu, megangnya, aduh terlalu feminin ya, gini aja, tuh. Oke, baik. Kemudian berikutnya, ketiak direnggangkan bagi laki-laki, namun untuk perempuan tidak direnggangkan, sunnahnya sebisa mungkin. Jadi tangannya perempuan dikempit, kalau laki-laki digini. Nah, itu ya. Kemudian, iktidal. Nah, setelah kita ruku, kita kan i'tidal. Teknisnya bagaimana? Landasannya tadi ada ya, tentang perintah Nabi kepada orang yang tadi sholatnya salah. I'tidal ini sunnahnya mengangkat tangan. Ketika kita bilang Sami'allahu liman hamidah, itu sunnahnya kita mengangkat tangan. Dan dalam i'tidal wajib tumakninah. Ketika Ibu lagi berdiri i'tidal, jangan langsung sujud. Tumakninah dulu. Stay beberapa detik lah. Makanya untuk memastikan kita tumakninah, kita disunnahkan membaca doa saat i'tidal. Apa doanya, Bu? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Kalau mau yang paling simpelnya Bu, ikutin bacaan ulama dalam mazhab Hambali. Di Saudi ini biasanya dibacanya. Rabbana walakal hamd. Dah, itu bacaan i'tidalnya. Makanya kalau di Saudi kan, di Masjidil Haram kan, ketika imamnya itu bangun dari i'tidal, Sami'allahu liman hamidah, kata mubalighnya, Rabbana walakal hamd. Gitu ya. Tapi kalau yang versi mazhab Syafi'i lebih panjang. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil ardi wa mil'ul ardi wa mil masyi'ta min syai'in ba'du. Nah, itu lebih panjangnya. Kira-kira untuk
memastikan kita udah tumakninah dalam i'tidal. Itu ya, baik. Kemudian posisi tangan pada saat i'tidal bagaimana? Lurus aja, nggak usah disedekepin. Itu ya. Jika engkau mengangkat kepalamu dan ruku, maka luruskanlah punggungmu sampai semua ruas tulang-tulang kembali ke persendiannya. Jadi jangan buru-buru sujud, belum benar-benar berdiri udah sujud aja. Ini banyak ditemukan nih di masjid-masjid kalau bulan Ramadan yang sholatnya kilat, Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu ya. Waduh, ini belum berdiri betul, udah sujud, jangan ya. Oke, kemudian sujud sekarang. Sujud ini adalah bagian dari rukun sholat, ya. Perintah dalam surat Al-Hajj, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, kerjakanlah kebaikan supaya kalian beruntung. Oke, summasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah sampai tumakninah. Oke, kemudian para ulama fikih sepakat atas wajibnya sujud dalam sholat. Bagaimana teknis pelaksanaan sujudnya? Pelaksanaan sujud. Dari Ibnu Abbas dikatakan Nabi menyuruhku untuk sujud di atas 7 anggota tubuh, yaitu di atas kedua tangan, kedua lutut, ujung jari kedua kaki dan kening. Jadi 7, Bu ya. Tuh, ini 1, 2, 3, lutut, 4, 5, ujung jari 6, 7. Pertanyaannya, Bu, ketika kita mendaratkan kening kita di tempat alas sujud, hidung kudu kena nggak, Bu? Kudu ya. Nabi pasti kena. Orang Nabi mancung. Nah, kalau misalnya kita nih orang Asia, hidungnya rada-rada hemat nih, Bu, misal ya. Udah kita usahain hidung biar ikutan mendarat. Nggak mendarat juga. Gimana dong sujud? Sah apa enggak nih? Jawabannya sah. Karena hidung nggak masuk hitungan 7 anggota tubuh, Bu. Kalau harus ikut juga tuh hidung, harusnya Nabi 8 bilangnya. Terus kenapa banyak yang mewajibkan hidung harus mendarat? Nah, ada satu hadis lagi. Nih, nggak ada di sini. Ketika Nabi mengatakan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan, kata Nabi, untuk sujud dengan meletakkan 7 anggota tubuh saya. Ketika Nabi menunjuk yang pertama kata Nabi, al-jabhah. Pertama kening, tapi Nabi nunjuknya kayak gini, Bu. Kening, gini, kayak kening gitu ya. Itu kena hidungnya begini waktu nunjuk. Karena hidungnya Nabi mancung. Nah, ketika nunjuk kening, kena hidungnya. Nah, orang yang ada di samping Nabi meriwayatkan, wa asyara asbi'ahu ala anfihi. Ketika Nabi nunjuk kening, kena sama hidungnya. Gitu riwayat hadisnya. Wah, berarti jangan-jangan kalau mendaratkan kening harus mendaratkan hidung juga dong, gitu ya. Nah, gimana para ulama mengatakannya? Kalau hidungnya kena ke tempat sujud, cakep. Berarti nyunnah banget, Bu, ikut sunnah Nabi. Karena kalau Nabi sujud pasti hidungnya kena. Mancung hidungnya Nabi. Wah. Tapi kalau nggak kena juga gimana? Ya udah, emang nasibnya gimana lagi. Yang penting keningnya kena. Nah, gitu ya. Oke, baik. Kita bahas teknis pelaksanaan sujud. Ketika dari i'tidal mau ke sujud, kita disunahkan takbir intiqal. Allahu Akbar. Itu ya, sunnahnya. Kemudian, nah, Bu, yang didaratin lutut dulu, apa tangan dulu? Dari i'tidal, Ibu tangan dulu yang mendarat, baru lutut, atau lutut dulu, baru tangan. Biasanya yang mana, Bu? Lutut dulu. Nah, yang satu bilang lutut, satu bilang tangan kan? Baru dalam satu pengajian, Bu. Gimana kalau orang miliaran sedunia? Pasti beda-beda. Iya kan? Biasanya. Karena ada 2 hadis Nabi terkait ini. Satu hadis dikatakan bahwa Nabi ketika sujud, ini riwayatnya ya, Nabi ketika sujud
itu mendaratkan lututnya dulu, baru tangannya, lalu keningnya. Dalam satu riwayat yang lain, Nabi bilang gini, Bu, kalau kalian sujud nih ya, jangan kayak onta lagi duduk. Onta kalau lagi duduk, lutut dulu, baru tangan. Jadi biar nggak kayak onta, tangan aja dulu, baru lutut. Kata Nabi gitu. Nah ini kan nggak konsisten. Gimana dong? Itu ya. Akhirnya dua hadis ini diteliti oleh para ulama dalam mazhab Syafi'i. Khususnya, ini fatwa dari Imam Syafi'i. Ketika diteliti lagi, hadis itu dua-duanya diriwayatkan bahwa Nabi ketika melakukan lutut dulu, itu ternyata informasinya saat Nabi masih seger buger. Namun di akhir masa hidupnya, Nabi tangan dulu baru lutut. Sangat relevan dengan kita-kita, Bu. Ya. Kalau anak muda biasanya lutut dulu baru tangan. Kalau udah sepuh biasanya tangan dulu baru lutut. Kenapa? Asam urat, Bu, di lutut, Bu. Gitu ya. Jadi gimana dong? Tangan dulu apa lutut dulu? Yang manapun ibu nyamannya, silahkan. Tangan dulu atau lutut dulu, silahkan. Yang penting jangan jidat duluan, Bu. Nanti nyesep, Bu, namanya. Itu ya. Oke. Mayoritas ulama mengatakan sebaiknya kalau bisa lutut duluan baru tangan. Kecuali kalau misalnya lututnya itu bermasalah, maka silakan tangan dulu baru lutut. Oke ya. Baik. Nah, sekarang kening. Kening itu adalah anggota tubuh yang wajib kena tempat sujud tanpa penghalang. Ya, dan wajib mendarat. Harus nyentuh alas sujud ini. Jangan sampai ditutup, Bu. Ini dia. Kalau kening tertutup saat sujud, dalam ulama mazhab Syafi'i nggak sah. Makanya kalau mukenahnya ibu kayak gini nih. Ini, Bu. Kening saya ketutup semua nih. Ini kayak anak culun gitu, Bu, ya. Ini nih saya sujud nih, kening saya nggak kena, Bu. Orang saya tutup semua pakai mukenah. Tapi kalau saya ke atasin dikit aja. Lalu nih kening saya kan ada dikit lah ya. Walaupun area sujud saya dari sini sampai sini, minimal ada sebagian kening yang kena tempat sujud. Itu udah sah. Nih misalnya misalnya saya sujudnya segini nih. Ya, segini nih sujudnya. Kena ciput juga, kena kening juga. Kalau minimal ada sebagian kening yang kena, itu sudah sah. Hidung nyentuh alas, sunnah aja. Enggak harus. Kena syukur, enggak, ya nasib. Tuh ya. Oke, baik. Pakai kaos tangan, sah-sah saja. Tapi disunnahkan tangan itu ikut mendarat. Kalau lutut sama kaki emang harus ditutup. Ya, jadi nggak bisa kena alas sholat tanpa dibungkus dengan pakaian. Tapi kalau wajah, ini kening, wajib kena tanpa penghalang. Kalau tangan, misalnya Bu, mukena kayak gini ya. Misalnya begini, kena tangan ditutup sama mukena, sujud. Tetap sah sholatnya. Tapi kalau Ibu bisa atur biar tetap bisa menyentuh alas sholat, itu lebih afdal. Merenggangkan lengan itu disunahkan bagi pria. Jika sujud, Bu, bawa Bapak gini. Tuh ya. Sunnah bagi pria, kemudian bagi perempuan tidak dianjurkan merenggangkan, bagi perempuan tangannya dikempit. Gitu ya. Oke, kemudian mengangkat perut itu disunnahkan. Jadi perutnya jangan ikut mendarat, karena kalau perutnya ikut mendarat saat sujud, berarti tangannya yang mendarat nggak cuman ini, tapi sampai sini. Ya, sampai segini, Bu, ya. Nah, ini semuanya mendarat nih. Jangan. Jadi yang mendarat hanya telapak tangan saja. Lengan tidak usah mendarat. Maka biar lengan tidak mendarat, perutnya jangan ikutan didaratkan. Aduh capek, blok gitu ya, enggak. Perutnya ditahan. Oke, pada saat sujud. Kemudian merapatkan tubuh. Tuh ya, tidak direnggangkan bagi perempuan. Jadi tangannya itu dikempit ke ketiak.
Oke, kemudian merenggangkan kaki itu juga disunahkan. Jadi kakinya tidak terlalu rapat, tapi agak dibuka kira-kira 1-2 jengkal tangan. Jarak antara kaki kiri dan kaki kanan kira-kira jaraknya 1-2 tangan. Segini, ini jaraknya. Ini kaki kiri, ini kaki kanan. Itu ya. Jadi tidak terlalu tidak terlalu direnggangkan, tidak terlalu dirapatkan. Meletakkan ujung jari kaki. Jadi ujung jarinya jangan ngambang, Bu. Harus tetap mendarat. Gitu ya. Oke, ini wajib. Karena ujung jari tadi masuk dalam 7 anggota tubuh yang harus didaratkan. Teknis pelaksanaan sujud, jari lurus ke kiblat. Jadi jarinya ketika kita sujud misalnya sana kiblat. Kayak gini. Jangan sujudnya kayak gini, Bu. Allahu Akbar gitu ya begini. Jangan begini. Nah, ke kiblat. Sunnahnya, kemudian merapatkan jari tangan. Jari tangan kalau bisa saat sujud kita rapetin, bukan begini ya Bu ya. Kadang-kadang anak-anak gini sujudnya, oh Akbar gitu ya. Enggak, rapat ini sunnahnya. Kemudian tangan sejajar pundak, maksudnya gini Bu, lagi sujud nih, saya lagi sujud. Ini tangan saya pas berada di bawah bahu saya. Nah, itu ya. Oke, kemudian mengangkat siku. Sikunya jangan ikut mendarat ya Bu, mendaratnya hanya telapak tangan saja. Kemudian tumak ninah ini wajib. Jadi ketika sujud, gerakan sujudnya itu wajib. Tumak ninahnya juga wajib. Tapi bacaan dalam sujudnya itu sunnah hukumnya. Makanya biar kita memastikan tumak ninah, kita disunahkan membaca doa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. 1 kali udah cukup, 3 kali lebih utama. Kemudian membaca tasbih tadi ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian membaca doa di dalam sujud ini disunnahkan. Enggak cuma subhana rabbiyal a'la saja. Ibu misalnya udah subhana rabbiyal a'la 3 kali, imam masih belum bangun, boleh ditambah doa yang lain, tapi yang berbahasa Arab. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa aja dibaca di situ nggak apa-apa. Karena Nabi menganjurkan kita memperbanyak doa di dalam sujud. Ya, karena titik yang posisi terdekat kita dengan Allah adalah ketika kita sujud. Makin kita merendahkan diri di hadapan Allah, semakin dekat, semakin tinggi dan mulia kita di hadapannya, gitu ya. Jadi membaca doa pada saat kita sujud itu potensi makbulnya terasa. Kalau Ibu mau baca doa-doa yang lain dalam sujud pakai bahasa Indonesia gimana? Ya jangan dilafatkan Bu, dilafatkan jadi batal gitu ya. Main curhat lagi, ya Allah ini itu ya Allah tetangga saya tuh julid banget. Ah itu nggak usah dalam sholat Bu. Itu di luar sholat aja, habis selesai sholat Ibu mau curhat kayak gitu gak apa-apa. Kalau pakai bahasa Indonesia dalam hati aja, kalau di dalam sholat. Kemudian tanakus itu adalah posisi di mana kepala lebih rendah daripada bokong. Makanya kalau Ibu sujud di kasur yang empuk banget gitu ya, saking empuknya, itu nanti kepala sama bokongnya rata, jangan. Atau kadang-kadang ada orang yang nggak kebagian soft di masjid, sholatnya di tangganya masjid, gitu ya. Akhirnya kepalanya sama bokongnya tinggian kepala. Itu nggak sah ketika sujud ya. Jadi sujud itu makanya di alas yang keras ya, yang rata. Karena kalau di tangga, itu kepalanya di atas, bokongnya di bawah yang lebih tinggi kepala, jadi tidak sah. Baik jamaah sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada pertanyaan, silahkan. Soal bangun dari sujud, tahiyat, bacaan dalam sholat, bagaimana dan lain sebagainya nanti kita bahas di sesi yang kedua, insya Allah bulan depan bila kita ada waktu kembali. Silakan jika ada pertanyaan Ibu. Ya. Baik, terima kasih Ustazah atas penyampaiannya. Baik Ummahat, sudah lengkap tadi dijelaskan oleh Ustazah mulai dari kita berniat sampai akhirnya sujud. Sudah ada beberapa pertanyaan di chat, mungkin ada yang mau angkat tangan dulu, yang raise hand didahulukan. Kalau tidak ada, saya bakal ke sesi yang di chat, pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat.
Ya, ada. Tadi sepertinya ada yang angkat tangan, tapi turun lagi. Oke, kita ke ya Bu Lydia. Silahkan Bu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kalau melihat dari paparan Ustaz tadi, sepertinya kalau saya pengalaman pribadi, sepertinya saya menggunakan banyak masjid dalam gerakan sholat itu gimana Ustazah? Terus yang kedua, yang untuk Contohnya Bu, mohon maaf. Contohnya misalnya. misalnya takbir, saya kan mesti nggak selalu pegang telinga. Terus untuk bersedekap kadang di bawah pusar, kadang di pusar gitu. Terus tadi juga yang masalah baca setelah iktidal, ada yang kadang panjang kadang pendek, itu kan tergantung mahjabnya kan. Nah, terus yang kedua, kalau yang menggunakan kacamata ini gimana kalau sujud saja? Apakah harus dilepas atau boleh dipakai aja selama sholat? Terus yang kedua, katanya kalau kita lagi sujud, terus kita sujud ini mau kena kita nutupin gini, katanya tidak sah, tuh gimana itu saja? Nah, itu dulu pertanyaan dari saya Ustazah. Ya, terima kasih Bu Lydia. Silakan Ustazah, ada 2 pertanyaan. Baik, 2 apa 3 tadi ya? Oke, yang 2 pertama Ustazah, 2. apa ya? Bagaimana kalau misalnya sholatnya itu nyomot sana, nyomot sini, boleh nggak sih? Iya, kalau misalnya yang nggak nyomot-nyomot itu biasanya kalau gurunya cuma 1. Ikut. Masalahnya kalau kita sekarang kan gurunya kita banyak. Pekan pertama gurunya ini, pekan kedua gurunya itu, kadang beda. Tempatnya pun beda. Kadang ngaji di masjid ini, kadang masjid di mana gitu kan. Gini Bu, nyomot sana, nyomot sini itu boleh asal comotannya pas. Comotannya pas, Bu. Gitu ya. Kenapa comotannya pas? Aduh. Sebentar ya, Bu ya. Anak saya nih ribet nih. Saya nggak kunci pintu. Bentar ya, Bu ya. 2 menit. Ya Ustazah, silakan. Maaf Bu, udah 2 kali iklan ya. Ya, jadi nyomot sana nyomot sini asalkan comotannya pas dan itu hanya berkaitan dengan afdoliyah. Perbedaan afdoliyah itu perbedaan pandangan dalam urusan keutamaan saja. Itu tidak mengapa. Ya, yang jadi masalah kalau misalnya saya mazhabnya Syafi'i, tapi saya melakukan hal yang dalam mazhab Syafi'i itu dinyatakan batal. Itu jadi masalah. Contoh Bu, yang boleh ya. Saya ini bermadzhab Syafi'i, harusnya saya meletakkan tangan saat takbiratul ihram tuh ya setinggi kuping dan sedekapnya ditaruh di perut bagian atas. Tapi saya malah mengangkat tangannya hanya setinggi bahu dan tangan saya taruh di bawah pusar kayak Hanafi. Gimana dong? Gini Bu. Dalam madzhab Syafi'i apa hukumnya orang naruh tangan di bawah pusar? Gak masalah. Cuman kurang afdol doang gitu ya. Dalam madzhab Syafi'i saya kalau takbiratul ihram setinggi bahu batal nggak? Nggak juga.
cuman kurang afdol doang. Nah, jadi nggak ada masalah. Itu. Yang masalah, Bu, kalau kita mencampurnya, ya, mencampur semuanya, lalu dilihat dari berbagai mazhab, itu jadi bermasalah. Contoh, dalam mazhab Syafi'i, sentuhan kulit suami istri langsung kulit dengan kulit itu membatalkan. Itu ya. Semua sholatnya ala mazhab Syafi'i. Saya bermadhab Syafi'i. Tapi begitu dicolek sama suami, saya nggak wudhu lagi. Nah, itu nggak sah dalam mazhab Syafi'i. Gitu. Ya. Atau misalnya, Bu, yang paling parah nih comotannya, dalam urusan ijab qabul deh contohnya ya. Dalam mazhab Syafi'i, mahar itu kan nggak wajib. Kalau istri berkenan tidak mau dikasih mahar, ya nggak apa-apa. Sah ijab qabul tanpa ada mahar gitu ya. Terus di dalam mazhab Hanafi, selagi seorang wanita menikah dengan laki-laki yang sekufu, dia tidak harus dihadiri walinya selama sekufu gitu kan. Dalam mazhab Maliki, saksi pernikahan tidak wajib ada saat ijab qabul. Yang penting wali dan mempelai mengumumkan pernikahannya. Jadi urusan mahar dia ambil di Syafi'i, gak pakai mahar. Urusan wali dia ambil di Hanafi. Urusan saksi dia ambil di Maliki. Akhirnya dia nikahnya berdua doang sama lakinya. Saya nikahkan diri saya dengan dirimu. Oke, deal. Akhirnya mereka berhubungan badan gitu ya. Gak ada mahar, gak ada saksi, gak ada wali. Apalah ini pernikahan. Diambil dari sudut pandang mazhab manapun tuh kagak sah gitu ya. Kenapa? Karena kalaupun di Syafi'i nggak perlu ada mahar, tapi wali sama saksi wajib. Di Hanafi nggak perlu ada wali selama pasangannya sekufu, ada mahar yang tinggi, kemudian ada saksi, gitu kan? Kalau di Maliki nggak ada saksi, tapi mahar sama wali semuanya harus ada. Akhirnya gara-gara dicomot pernikahannya jadi nggak sah dilihat dari semua mazhab. Ibaratnya nih Bu ya, makan tapi campurannya nggak pas, ya. Makanan dengan campuran nggak pas tuh kayak apa Bu ya? Contohnya, makan bakso dicemplungin es batu, nggak pas tuh, ya nggak pas. Nah, jadi comotannya nggak pas. Tapi kalau contoh-contoh yang tadi Ibu sebutkan semuanya sah-sah saja. Gitu ya, mau soal ngangkat tangan, ngangkat ini, ngangkat tangan, takbiratul ihram atau enggak, apa segala macam, itu bedanya hanya mana yang afdol, mana yang enggak. Karena perbedaannya yang Ibu campur hanya di masalah afdoliyah, tidak ada kaitannya dengan rukun sholat sama sekali. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua, kalau sujud kena mukena gimana? Nah, ini tadi. Ketika sujud pakai mukena, nih kayak gini Bu ya. Ini Bu, ini saya mau kena ya, begini nih, begini Bu. Saya nggak kelihatan Ibu dah. Ini nih ya. Itu saya sujudnya nutup kening semua nih. Nah, gitu. Itu jadi nggak sah emang dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Keningnya ketutup semua. Jadi kalau saya sholat gini Bu, gini. Ini dari samping ya Bu ya. Saya mau sholat nih, gini Bu. Nih, begini. Tuh. Kening saya nggak ketutup. Ya gitu, ya. Kenapa? Karena minimal sebagian kening aja kena, sebagiannya. Walaupun misalnya nutup segini nih. Nah, ini kan keningnya masih kebuka Bu di sini. Ini masih kena. Minimal sebagian kening ada yang mendarat. Emang apa bedanya antara alas sholat dengan mukena? Gini. Jadi kening itu tidak boleh terhalangi oleh pakaian sholat kita. Apa bedanya pakaian sholat dan alas sholat? Alas sholat itu adalah sesuatu yang tidak bergerak mengikuti gerakan kita. Mau itu sejadah, ubin, karpet, itu kan nggak akan bergerak mengikuti gerakan kita. Tapi pakaian sholat itu adalah apa yang kita kenakan dan ikut bergerak dengan gerakan kita. Itu namanya pakaian. Jadi mukena itu pakaian sholat, bukan alas sholat. Kecuali gini Bu, kalau keningnya ketutupan mukena yang nggak kita pakai gimana? Misalnya Bu, kita bawa mukena atasan sama bawahan, ya Bu. Kita pakai atasannya doang, bawahannya nggak kita pakai. Nah, karena kita udah pakai kaos kaki. Kita lupa tuh bawa sejadah.
akhirnya bawahan mukena kita gelar, gitu ya. Nah, otomatis kening kita mendarat di bawahan mukena tuh. Sah nggak? Ya sah. Kenapa? Itu bukan pakaian sholat. Itu sedang berfungsi sebagai alas sholat. Jadi kalau kening kita mendarat di mukena bawahan tadi, ya nggak ada masalah. Kenapa? Itu bukan pakaian sholat buat kita, tapi sedang berfungsi sebagai alas sholat. Bisa dibedakan ya Bu ya? Oke, baik. Ini yang terlewat Ustazah. Mungkin kalau menggunakan kacamata, Oh iya. apakah harus Iya. dilepas? Saya juga ingatnya tadi 3 pertanyaan. Oke, satu lagi kalau pakai kacamata, pertanyaannya Bu, kacamata nutupin kening nggak sih Bu? Enggak kan? Ya enggak. Selama ibu sholatnya keningnya bisa mendarat tanpa dihalangi apapun, ibu mau buka silahkan, enggak dibuka nggak masalah. Kadang-kadang kalau ada orang yang kalau sujud itu nggak nyaman pakai kacamata kan, kehalang gitu sama apa? Sama ininya kacamata, akhirnya dibuka. Tapi kadang-kadang nggak nyaman juga kalau nggak dipakai gitu. Kalau mau dilepas taruh di mana juga, taruh di kantong tar pecah, taruh di atas sejadah ntar ada anak kecil mondar-mandir gitu kan. Ini dipakai. Ya udah pakai aja selama tidak menghalangi kening ibu untuk mendarat di alas sholat, so terserah. Itu opsional. Baik. Baik Ustazah, terima kasih atas jawabannya. Semoga sudah menjawab pertanyaan tadi. Kita ke chat ya Ustazah. Ada pertanyaan dari Umi Mimi. Pertanyaannya ada banyak ini Ustazah, ada 4. Yang pertama, apabila kita masbuk, berarti kita tetap harus pakai tahiyat awal ya Ustazah, meskipun nanti akan ada 3 kali tahiyat posisinya apabila kita masbuk dari tahiyat akhir. Lalu yang kedua, Satu-satu aja. oh satu-satu aja, oke. Tadi udah saya bahas ya itu. Iya. Di awal sudah saya bahas bahwa tahiyat awal itu bukan rukun sholat. Bukan rukun sholat. Maka ketika misalnya di awal kita masuk ke jamaah saat imam berdiri untuk rokaat yang kedua, kita baru masuk. Rokaat yang kedua imam tahiyat awal, buat kita itu rokaat pertama. Jadi kita cuma duduk aja. Kenapa kita duduk nggak berdiri langsung? Buat kita kan itu rokaat pertama. Kenapa kita nggak bangun? Ya karena kita makmum, kita ngikutin gerakan imam. Tapi kita kalau mau baca juga silakan. Nggak baca juga nggak apa-apa. Kita tuntutannya cuma ngikutin gerakannya imam. Dia menghormati rokaatnya imam. Jadi kita tidak usah baca apa-apa pun nggak masalah. Ibu mau baca, ibu mau ngikutin gerakan dan bacaannya imam boleh, tapi yang wajib hanya ikutin gerakannya saja. Mungkin ini yang ditanyakan, mungkin bagaimana kalau seandainya kita sedang sholat maghrib Ustazah, lalu kita itu masbuknya di rokaat ketiga. Berarti kan rokaat ketiga imam itu adalah tahiyat akhir. Iya. Seperti itu mungkin Ustazah, seperti itu. Iya, kalau misalnya kita ininya apa namanya? Kita masuknya ke rokaat ke 4 atau ketiga. Iya. Misalnya imam udah salam ya. Kita masih harus lanjut 2 rakaat lagi kan gitu ya. Kita tinggal 2 rakaat lagi, imam udah selesai. Berarti kan di rakaat yang ketiganya kita, di rakaat yang kedua ya. Di rakaat yang keduanya kita, kalau misalnya maghrib itu kan rakaat kedua dan ketiga ya. Contohnya tadi apa? Maghrib ya Bu ya? Iya, misalnya maghrib. Kita dapat 1 rakaat bersama imam, oke ya. Imam salam nih, kita harus nambah 2 rakaat lagi. Maka nanti itu kan kita baru 1 rakaat tuh. Kita harus tambah rakaat yang kedua dan ketiganya kita. Di rakaat yang kedua ya kita tahiyat awal aja. Tapi kalau lupa gimana? Ya saya bangun nggak tahiyat awal, sah nggak salat saya? Sah sekali lagi. Karena sekali lagi tahiyat awal itu bukan rukun sholat. Kalau lupa itu tidak harus dibatalkan. Cuman rugi. Sholatnya jadi nggak komplit itu ya. Tidak komplit ya Bu ya, bukan tidak sah, bedakan. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya Ibu di rakaat yang kedua itu Ibu tahiyat awal, cakep. Nah, tapi kalaupun tidak karena lupa, ya nggak apa-apa walaupun nggak sempurna. Nanti di rakaat yang ketiga Ibu tahiyat akhir. Gitu ya. Baik. Baik Ustazah. Terima kasih. Yang sekarang lanjut ke pertanyaan kedua ya Ustazah. Saya pernah lihat di Mekah ada beberapa jamaah dari suatu negara muslim
muslimah atau perempuannya sholatnya pakai celana tapi nggak menggunakan kaos kaki, apakah diperbolehkan? Ya, itu dari kalangan Hanafi, Bu. Ibu-ibu India, Pakistan, itu kebanyakan pakai shalwar gamis. Shalwar gamis itu adalah sirwal ya. Sirwal itu celana panjang dan kamis dan atasan. Ya, tunik dan celana panjang yang longgar. Saya kuliahnya dulu di Pakistan, Bu, 4,5 tahun. Di masjid kami yang pakai kaos kaki cuman orang-orang dari Asia Tenggara sama orang-orang dari Arab. Yang dari Arab kan banyak yang Syafi'i sama Hambali. Kemudian yang dari Asia Tenggara itu Syafi'i kebanyakan kan, termasuk kita orang Indonesia. Ya dosen-dosen saya yang dari orang Pakistan aslinya nggak ada yang pakai kaos kaki. Dosen Fakultas Syariah loh. Kenapa sih ini masalahnya gini, Bu? Di dalam madhab Hanafi, perempuan itu tidak wajib menutup mata kaki ke bawah. Tidak wajib menutup mata kaki ke bawah. Karena auratnya wanita di dalam sholat itu hanya dari ujung rambut sampai mata kaki. Jadi pengecualiannya dari seluruh tubuh, kecuali kalau kita kan kecuali wajah sama tangan sampai pergelangan tangan ya. Kalau Hanafi nambah satu lagi, wajah, tangan sampai pergelangan tangan, plus kaki sampai mata kaki. Jadi telapak kakinya, punggung kaki sampai mata kaki, itu bukan aurat versi mereka, tapi betis ke atas itu aurat. Jadi kalau orang-orang, tidak cuma orang yang Pakistan, Bangladesh, orang Turki juga kadang-kadang cuma pakai gamis mereka. Mereka pakai gamis, pakai pasmina, kakinya nggak pakai kaos kaki banyak. Karena orang-orang Turki juga banyak yang bermadzhab Hanafi. Ya, memang aneh buat kita. Kenapa di Indonesia nggak ada orang bermadzhab Hanafi, itu nggak ada. Palingan di Indonesia bedanya kalau nggak Syafi'i, kebanyakan. Ada yang Hambali, yang gurunya dari Arab Saudi gitu kan. Tapi kalau Hanafi jarang. Itu ya. So, kalau buat ibu, kalau ibu melihat ada yang berbeda, oh, itu beda mazhabnya aja. Ya, orang Hanafi tidak mewajibkan wanita muslimahnya untuk menutup mata kaki ke bawah dalam pelaksanaan sholat. Baik. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya Ustazah. Kalau kita salah niat dalam sholat, misalnya mau sholat zuhur tapi ingatnya asar, jadi niatnya asar, apakah sholatnya tidak sah dan harus diulang? Sebentar. Ini salah niat dalam hati atau pengucapan? Bisa raise hand nggak, Bu? Ya, mungkin itu salah ngomong ini doang. Perbedaannya gini, Bu. Gini ya, saya jelasin aja. Misalnya saya pengen sholat zuhur tuh tadi sebelum ngaji, anggaplah 12:30 saya mau sholat zuhur. Dalam hati saya, dalam pikiran saya, ini saya mau sholat zuhur. Cuman gara-gara ribet ya, ngurusin ini, ngurusin itu, tiba-tiba saya salah mengucap. Usolli fardal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Saya udah sholat segala macam, terus saya baru ngeh. Kayaknya tadi saya bilang fardul asri dah, gitu ya. Atau misalnya saya nggak ngeh deh, sampai salam dah saya bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus anak saya yang dari tadi samping saya bilang, Mama tadi bilangnya usolli fardul asri dah. Emang Mama sholat asar? Enggak, Mama sholat zuhur. Mama tadi bilangnya usolli fardul asri. Orang kedengeran tadi Mama agak kenceng ngomongnya. Oh iya nak. Iya Mama tadi bilang usolli fardul asri. Tapi saya dari awal di hati saya niat sholat zuhur. Ketika ada kontras ya, ketidakselarasan antara lisan dengan hati, pemenangnya hati, Bu. Pemenangnya hati. Malaikat nyatetnya hati, bukan sekedar di lisan. Makanya kalau misalnya ada orang gitu ya bilang, Masya Allah Bu Aini cantik banget, padahal dalam hatinya ih jelek gitu kok, pede banget jadi orang. Itu yang dicatat itu yang di hatinya tuh. Ya, atau misalnya Bu ini ya saya mau sedekah buat ibu untuk berbagi, saya kasihan banget abah ibu, tapi sambil selfie Bu. Pokoknya buat ibu lah di sini ya, orangnya dermawan kok Bu. Dalam hati, wah ini mah saya mau pamer nih. Catatnya sama malaikat yang pamernya tuh, gitu ya. Jadi ketidakselarasan antara hati dan lisan tuh pemenangnya lisan. Jadi niat itu amalan hati, bukan amalan lisan.
Jadi kalau ibu cuma salah ngucap doang, selama ibu niatnya sholat zuhur, iya berarti itu dicatat sebagai sholat zuhur dan tidak perlu mengulang. Kecuali kalau memang ibu niatnya sholat zuhur, misalnya ya, ini jam 3.15 masih zuhur apa asar ya? Misalnya kita lagi perjalanan, Bu, kita lagi di perjalanan. Ini kita mau jamak nih, jamak takdim apa jamak takhir? Tar dulu. Ini masih zuhur apa udah asar? Nah, ya kan? Kita ragu-ragu nih. Ya udah, ini jam 3:4 kayaknya masih zuhur deh. Jamak takdim nih berarti. Kita niatnya jamak takdim. Ternyata habis sholat tuh Bu ya, kita ngecek. Wah, asar sekarang jam 13:10. Berarti tadi bukan jamak takdim. Itu jamak takhir, salah niat dari awal. Karena salah menentukan waktu, kita ulang lagi. Oh, niatnya bukan jamak takdim, tapi jamak takhir. Gitu Bu ya. Jadi silahkan Ibu ingat-ingat salahnya di hati apa di lisan saja. Oke, baik. Baik, Ustazah. Sekarang yang terakhir yang dari Umi Mimi, kalau sholat sunnah wudhu di waktu ba'da subuh menjelang suruk atau di waktu ba'da asar, apakah boleh atau terlarang? Jadi sholat-sholat yang dilarang di awqatut tahrim itu adalah sholat-sholat yang dilarang dilakukan di 5 waktu. Apa saja itu? Setelah sholat subuh, setelah sholat asar, saat matahari proses terbenam, saat matahari terbit, dan saat matahari di posisi istiwa, tepat di atas kita. Itu di akhir waktu duha menjelang zuhur, itu istiwa namanya. Tidak boleh ada sholat sunnah di situ kecuali idza wujida sababun mutaqaddim, apabila ada alasan yang mendahuluinya. Ada sebab yang mendahuluinya. Contoh sebab yang mendahului itu apa sih? Gini Bu, ada orang bikin dosa, zina gitu ya. Berzina dia, tiba-tiba dia ngeh, astagfirullahaladzim, saya berzina nih gitu ya. Saya mau taubatan nasuha, dan itu dilakukan habis sholat asar. Boleh nggak dia langsung mandi junub gitu ya, langsung sholat taubat padahal itu habis asar? Boleh. Kenapa? Ada sebab yang melandasinya. Sholat gaib itu kan sunnah ya. Sholat gaib itu sunnah. Tiba-tiba kita mendengar teman kita yang di luar kota meninggal dunia. Lalu kita mau sholat gaib, habis subuh ternyata kita dengarnya. Itu boleh. Kenapa? Ada alasan yang melandasi sebelumnya. Sholat sunnah wudhu itu juga bisa. Misalnya habis sholat subuh ya, kita batal padahal pengen tilawah, ya kan? Pengen tilawah sambil ngisi waktu sambilan nunggu syuruk gitu. Lalu kita wudhu. Habis wudhu saya mau sholat sunnah habis wudhu. Itu boleh. Kenapa? Ada landasan yang ada sababun mutaqaddim. Apa ya sababun mutaqaddim itu bahasa Indonesianya itu susah Bu nyari padanannya. Ada landasan yang mendahuluinya. Nah itulah bahasa Indonesianya. Ada wudhu yang terjadi gitu. Ada wudhu yang terjadi lalu kita bisa untuk salat setelah pelaksanaan wudhu itu gitu. Yang nggak boleh Bu, misalnya nggak ada alasannya. Sholat sunnah mutlak aja, misalnya kita habis sholat subuh, lalu saya mau sholat ba'diyah gitu nggak bisa, ya. Atau saya mau sholat sholat sunnah yang lain seperti misalnya mau sholat duha, padahal matahari belum benar-benar naik, itu juga nggak boleh, ya. Atau misalnya saya mau sholat istikharah itu juga boleh dia boleh ditunda. Ya, jadi tundalah sampai matahari benar-benar tinggi atau benar-benar tenggelam. Gitu. Tapi kalau sholat sunnah taubat itu kadang-kadang tidak bisa ditunda. Rasa penyesalan itu takut keburu hilang untuk sholat. Itu ya. Sholat sunnah wudhu juga, karena tidak boleh ada jeda terlalu lama antara wudhu dengan sholatnya. Jadi sholat sunnah wudhu boleh dilakukan di awqatut tahrim jika wudhunya dilakukan di salah satu dari 5 waktu tersebut. Baik. Ya, terima kasih Ustazah atas penjelasannya. Terus ini satu lagi yang dari chat, saya pernah mendengar keterangan bahwa ketika sujud itu perbanyak doa, tapi tidak boleh doa yang ada di dalam Al-Quran, seperti doa kebaikan dunia akhirat. Apakah itu benar?
Bagaimana Ustazah? Doa-doa yang tidak boleh dilafadzkan adalah doa-doa yang tidak boleh doa yang ada di dalam Al-Quran. Enggak, malah justru doa-doanya yang berbahasa Arab, baik itu di dalam Al-Quran maupun maksurat yang dicontohkan oleh Rasul. Yang nggak boleh adalah doa-doa yang di custom sendiri, yang jadi kayak ngobrol sama Nabi gitu ya. Yang penting kan bahasa Arab, ya nggak juga, orang Arab kan ngomongnya Arab. Tapi dia custom sendiri curhat. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, tolong dong, saya begini dan begitu, begini begitu dong, please deh ya Allah. Tapi di bahasa Arab ya dia. Nah itu nggak boleh. Jadi kayak ngobrol doang, curcol. Makanya doa-doanya yang sudah yang sudah tersusun rapi ya, baik itu doa-doa yang ambil dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Contoh yang dari Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu contoh dari Al-Quran. Boleh, nggak ada masalah. Contoh dari hadis Nabi misalnya, Allahumma kfina bihalalika an haramik. Atau misalnya Allahumma inna na'udzubika minal ma'sam wal maghram. Itu boleh semuanya. Tapi jangan yang di custom disusun-susun sendiri kayak curhat gitu, jangan. Kalau mau curhat sebebas-bebasnya, entar aja doa setelah selesai sholat agar sholatnya tidak batal. Baik. Afwan Ustazah, untuk yang ini berarti selain doa dengan bahasa Arab, kita tuh tidak diperbolehkan berdoa dengan bahasa sendiri saat sujud. Misalnya kalau kita nggak hafal bahasa Arabnya, misalnya kita, ya Allah mohon ampunilah, misalnya istighfar, atau misalnya mohon agar dimudahkan segala urusannya saat kita dalam posisi sujud, itu berarti tidak diizinkan ya Ustazah? Iya, custom sendiri enggak. Jadi kalau mau custom sendiri entar aja selesai sholat. Ya, karena kalau custom sendiri kayak ngobrol doang, bukan berdoa seperti yang seharusnya. Jadi kalau misalnya kita istighfar, itu kan ada contohnya. Astaghfirullahaladzim, rabbighfirli wali walidayya. Itu kan semuanya memang ada contohnya. Semua jenis istighfar, banyak jenis istighfar, itu silahkan aja kalau dibaca dalam sujud. Oke, baik. Ya, ini untuk yang raise hand, Umu Fitri bisa. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Izin bertanya Ustazah. Saya ingin bertanya, bagaimana kalau sholat fardu dikerjakan di kendaraan? Kalau tadi Ustazah menyampaikan untuk sholat fardu itu harus berdiri. Sementara di dalam kendaraan itu terkadang itu sulit untuk berdiri. Jadi kemarin itu kejadiannya adik saya sedang di kendaraan di kereta, kebetulan itu keretanya sempit, kereta ekonomi, jadi duduknya itu berhadap-hadapan. Kemudian apakah untuk berdiri itu ya agak susah kalau mencari musola di kereta, waktu itu dicari katanya sih nggak ada. Apakah diperbolehkan sholat fardu sembari duduk di kendaraan? Kemudian yang kedua, saya kan punya anak kecil Ustazah, terkadang itu ketika sholat, ya saya nggak bisa mengontrol mereka untuk ngomong apa, jadi kadang-kadang tuh kebawa waktu sholat, keceplosan apa, sehingga saya menahan ketawa gitu. Nah itu apakah saya batalkan sholatnya selama tidak saya batalkan sholatnya atau ditahan dengan dilanjutkan bacaannya selama tidak mengeluarkan suara ketawa. Kemudian yang ketiga Ustazah, satu lagi boleh Ustazah. Jadi anak saya itu saat ini masih sering pakai celana kulot. Nah, kayaknya sama dengan pertanyaan yang tadi. Bagaimana kalau mereka itu sholat tidak menggunakan mukena tapi memakai kaos kaki dan hanya baju atasan, jilbab, kemudian kulot dan kaos kaki, itu bagaimana Ustazah? Terima kasih Ustazah. Ya, baik. Untuk pertanyaan pertama sebetulnya saya butuh satu sesi tersendiri dalam sholat dalam perjalanan ya. Karena itu namanya as-sholatu li hurmatil waqti. Sholat untuk menghormati waktu. Kenapa? Karena syarat dan rukunnya ada yang tidak terpenuhi. Jadi yang tidak terpenuhi bukan hanya urusan tidak menghadap kiblat, tidak berdiri, tidak ruku, tidak sujud dengan cara yang semestinya. Mungkin juga tidak bersuci, wudhu atau tayamum dengan yang semestinya. Maka sholat yang dilakukan dengan memaksimalkan semampunya karena banyak keterbatasan, itu namanya as-sholatu li hurmatil waqti. Sholat untuk menghormati waktu,
agar kita tidak keluar dari waktu sholat tanpa melaksanakan sholat di dalamnya. Tapi karena tidak memungkinkan sholat secara reguler, maka sholat semampunya. Sholat seperti ini di dalam madhab Syafi'i wajib untuk diulangi kembali ketika waktunya sudah memungkinkan. Maka sholatnya disebut i'adatus sholah, mengulang sholat yang tidak sempurna setelah sampai di tujuan, walaupun sudah lewat waktunya. Kalau masih ada waktunya, misalnya saya sholat isya nih di kendaraan, ya, sampai hotel itu masih isya kan, nah, kemudian saya ulangi lagi sholat isyanya karena tidak sempurna. Tapi kalau tadi saya sholatnya maghrib sampai di hotel saya udah isya, maka saya qadha kembali sholatnya. Gitu ya. Kenapa? Karena tadi saya hanya mengisi waktu maghrib dengan sholat semampu yang saya bisa, tapi tidak memenuhi semua syarat dan rukunnya. Akan tetapi di dalam madhab Hambali, sholat seperti ini, sholat lihurmatil waqti ini, sudah dianggap sah dan tidak perlu diulangi kembali. Namun bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat yang ada, sebaiknya jika kita masih ada keluangan, kita ganti saja. Sebab apa? Sebab nanti di akhirat takutnya dipermasalahkan sama malaikat gitu ya. Bu, kemarin ibu sholat tuh di kendaraan, ngadep kiblat kagak, wudu juga kagak, tayamum juga kagak sempurna ya, sujud enggak mendaratkan 7 anggota tubuh, ruku juga kagak bungkuk, gimana di Bu tuh ya. Tapi saya sebisanya malaikat, kenapa nggak diulang Bu? Ya masalah itu ya. Mendingan kita ulang lagi dah daripada ntar dikepoin Bu sama malaikat gitu. Oke ya. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas sholat dalam perjalanan lebih detail lagi di pertemuan yang gerakan bacaan sunnah sholat, pembatal sholat. Baru setelah itu kita sholat di kendaraan ya. Oke, baik. Kemudian yang kedua pertanyaannya, kalau tadi anak Tertawa. Kalau tertawa Ustazah, misalnya anaknya nyeletuk terus tertawa. Kalau tertawanya itu sampai terbahak-bahak mengeluarkan suara, al-qahqahatu tangqudus shalah, ya. Tertawa terbahak-bahak itu bisa membatalkan sholat. Hehehe, hahaha, wak 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 gitu ya. Kalau wak wak cuma ada di WhatsApp doang Bu ya, kalau WK ya. Tapi bunyinya nggak ada orang ketawa WK itu nggak ada. Ya, jadi kalau ketawa hehehe hohoho hahaha gitu, ibu jadi batal. Tapi kalau ibu ketawanya nggak keluar suara, gitu ya, senyum itu nggak batalin. Senyum tidak membatalkan, tapi kalau keluar suara ketawanya batal, ibu ulang sholatnya, gitu ya. Nah, kalau misalnya sempat nyeletuk keluar suara, bagaimana? Ini sebetulnya nanti masuk di pembahasan pembatal sholat. Gini, nggak apa-apa kita bahas. Yang membatalkan sholat adalah ketika kita mengeluarkan suara yang yang di luar bacaan sholat. Kalau itu memiliki makna, walaupun cuma satu suku kata, itu batal. No, yes. Dan kita gitu ya, kalau ngeliat anak ya. Misalnya anak lagi mau ngapain? No. No. Ya. Jadi kalau satu aja ngomong, no. Itu nggak boleh. Anaknya bilang, Mama, itu aku boleh makan es krim di kulkas nggak? Kita lagi sholat. Yes, nggak boleh. Ya, enggak. No, enggak boleh tuh. Walaupun satu suku kata, karena ada artinya. So, verbal communication itu enggak boleh di dalam sholat ya. Tapi kalau misalnya, keluar suara, satu suku kata, tanpa makna, itu boleh. Tanpa makna. Satu suku kata. Tapi kalau dua suku kata, enggak boleh. Contoh, ibunya ketawa, tapi cuma sekali, Bu. Enggak batal. Karena itu enggak ada artinya. Tapi kalau hehe, udah 2 kali batal. Hehe, itu enggak boleh, Bu. Karena dua suku kata berurutan. Kalau ibu nggak mau batal, ketawanya dicicil. Diem. Diem. Itu enggak batal. Ya. Dua suku kata berurutan batal. Tapi kalau satu suku kata tergantung ada maknanya atau tidak. Kalau satu suku kata ada maknanya, yes, no, don't, nah itu batal. Tapi kalau tidak ada artinya, satu suku kata ma'fu termaafkan. Coba ya.
Ada lagi nggak ya nomor satu lagi Bu ya? Ada Ustazah yang ketiga. Yang ketiga kalau tadi kalau seandainya anaknya hanya memakai kulot dan kaos kaki. Oh iya, saya gitu Bu. Saya tidak masalah dengan memori short time. Jadi kalau saya lupa, mohon maaf ya Bu ya, suka nggak ingat kalau lupa. Ya. Gini, kalau misalnya kita sholat, menutup aurat dalam sholat itu lebih simpel aturannya dibanding menutup aurat keluar rumah. Ya, keluar rumah kan nggak boleh ketat, nggak boleh, gitu kan? Apalagi apa namanya cuma nutup sampai leher, sedangkan mohon maaf payudaranya besar dan kalau berjalan ya gitu, itu jadi masalah gitu. Tapi kalau dalam sholat itu aturannya lebih ringan. Selama warna kulit tidak kelihatan, itu sah sholatnya. Standarnya itu. Launul bashar istilahnya. Selama warna kulit nggak kelihatan, sah. Ketat, sah. Pakai jeans, sama celana, sama kaos ketat ya, sama kaos kaki, sah. Tapi kalau dibilang sah, iya memang sah. Tapi kalau ditanya, afdol nggak? Enggak. Kalau pertanyaannya sah, sah. Kalau pertanyaannya afdol, enggak afdol. Kenapa? Kita menghadap Allah tentu dalam kondisi pakaian yang terbaik dong harusnya. Tapi gimana dong kondisinya? Saya cuma pakai jeans sama kaos ketat nih. Pakai kerudung, pakai kaos kaki sih. Sah nggak salah saya? Selama bahan pakaiannya tidak tembus pandang, sah. Walaupun ya kurang afdol. Makanya dalam kondisi seperti ini, emang bawa mukena solusinya. Tapi kalau nggak bawa mukena juga, masa nggak sholat hanya gara-gara nggak bawa mukena, padahal udah nutup aurat, ya kan? Ya sudah, sah tapi kurang afdol. Itu jawaban tepatnya. Baik. Ya, baik Ustazah, waktu kita tinggal 10 menit lagi, ini masih ada 2 pertanyaan. Kalau memang nanti waktunya sudah tidak cukup, berarti 1 pertanyaan ini saja yang perlu dijawab Ustazah. Saya jawabnya singkat-singkat aja lah Bu ya. Ya. Cukup saya pernah mendengar nih dari Ummu Elma, ketika berdiri dari sujud, apakah itu takbir intikal dan tidak perlu mengangkat tangankah Ustazah? Berdiri dari sujud, takbir intiqal. Sami'a Allahu liman hamidah, disunnahkan mengangkat tangan. Tapi kalaupun enggak, namanya juga sunnah Bu. Enggak takbir intiqal juga, enggak angkat tangan juga, ya enggak apa-apa juga sih. Tapi kalau sunnahnya ngangkat tangan sama Sami'a Allahu liman hamidah. Takbirnya bunyinya Sami'a Allahu liman hamidah. Baik. Ini maksudnya berdiri dari sujud Ustazah. Aduh, berdiri dari sujud. Konsen Bu, saya kira berdiri dari ruku. Berdiri dari sujud ke rakaat yang berikutnya disunnahkan untuk takbir intiqal. Tapi untuk mengangkat tangan itu mubah saja. Tidak sunnah, tidak dilarang, boleh saja. Mau ngangkat tangan silakan, enggak masalah, opsional, tidak sunnah, tidak rukun. Berarti sunnah ya Ustazah. Ngangkat tangannya, takbir intiqalnya yang sunnah. Ngangkat tangannya opsional, boleh saja. Oh, berarti masih mengucapkan Allahu Akbar, tapi tidak mengangkat tangan. Tidak mengangkat tangan boleh, mengangkat tangan boleh. Jadi mubah. Tidak sunnah, tidak wajib, tapi mubah, ya. Oke. Lalu ini yang terakhir yang di chat, ibadah apa saja yang boleh dilakukan saat umroh ke Baitullah saat kita sedang haid Ustazah, agar perjalanan di sana tetap bisa dilakukan semaksimal saat mengalami haid. Mungkin agak menyimpang sedikit. Iya, tetap. Nggak apa-apa. Ibadah apa saja yang boleh dilakukan saat umroh ke Baitullah saat kita haid? Wah, susah Bu. Aduh, gimana ya ini? Ya zikir-zikir, ya sholawatan. Dari balik jendela ngeliatin orang pada sholat, gak enak banget Ibu ya. Ibu kalau dalam kondisi seperti itu, Ibu ke farmasi, ke apotek, beli obat yang bisa menghentikan darah haidnya. Disinon namanya, 500 mg. Saya ngasih resep. Soalnya jemaah saya banyak yang mengalaminya. Saya juga mengalami itu pas haji Bu. 2019 haji keluar darah ya. Lagi wukuf di Arafah haid, sedih lah ngeliat orang pada ngaji, bengong aja saya. Tapi ketika tawaf ifadah, nah ke apotek, minta ke apoteknya
pemberhenti darah haid. Di sana di apoteknya sudah menyediakan, karena yang mengalami hal itu bukan cuma ibu seorang. Itu ya. Karena ada Bu yang nggak mempan pakai Primolut sama Yasmin ya. Pil penunda haid kadang nggak mempan. Saya nggak mempan Bu, minum Primolut, Yasmin, haid aja saya. Nggak mempan gitu badan saya, kayak nggak kenali itu Primolut. Waktunya haid aja dia. Nggak terdeteksi di perut saya Bu. Oke, jadi mereknya tuh Disinon DICYNONE 500 mg, itu insya Allah ampuh. Itu ya, walaupun lagi perdarahan banyak-banyaknya itu bisa. Cuman itu dikonsumsi pas hanya selama umroh saja, sekali sehari. Tapi setelah selesai ibu umrohnya jangan konsumsi lagi, karena itu tidak boleh dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama, karena bisa berpotensi membekukan darah. Ya. Alhamdulillah sudah terjawab semua pertanyaannya. Masih ada 5 menit, tapi kita akhiri saja ya kajian kita pada hari ini. Mungkin ada penutup dari Ustazah. Ya, alhamdulillah kajian kita sudah selesai. Semoga Allah mudahkan urusan kita. Semoga apa yang kita kaji hari ini bermanfaat, bisa mengevaluasi sholat-sholat yang kita lakukan. Walaupun kita sudah melakukan sholat dari kecil ya Bu ya, tapi ternyata harus selalu belajar gitu ya. Banyak juga Bu yang baru saya ketahui setelah baca kitab, gara-gara disuruh ngajar, wah ternyata begini, ya Allah senang sekali akhirnya gara-gara diminta ngajar malah jadi dapat ilmu. Wah, dapat ilmu akhirnya disampaikan. Wah, mudah-mudahan apa yang kita kaji, yang kita pelajari taklim hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, memberikan keberkahan untuk kita dan anak cucu kita. Semoga Allah jaga mereka dalam sholatnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga anak-anak kita termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Allahumma ja'alna wa min dzurriyyatina muqimas sholah. Baik. Mari kita sama-sama Bu berdoa, semoga Allah mengijabahi semua doa-doa kita, baik doa-doa keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhirat. Allah cukupkan rizki kita dengan rizki yang halal dan thayyiban. Allah berikan sisa umur kita dengan semua kebaikan dan memberikan kesempatan kita untuk bertaubat, memperbaiki kesalahan di masa lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma ij'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ihfaz awladana wa la tadurrahum wa waffiqhum fi ta'atik warzuqna birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah sikap. Aku lupa lihada, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, usai sudah pelaksanaan kajian kita hari ini. Jazakumullah khairan atas kehadiran ummahat sekalian, juga kepada Ustazah yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, sehingga menjadi amal kebaikan yang senantiasa mengalir kepada Ustazah. Semoga Ustazah juga selalu diberikan kesehatan agar selalu dimudahkan dalam dakwahnya. Saya selaku pembawa acara memohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Mari sama-sama kita akhiri kajian pada siang hari ini dengan istighfar dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kajian minggu depan, insyaallah. Baik, Ustazah. Ibu mohon pamit ya Bu. Makasih perhatian.